Hai, jumpa lagi dengan Seharian Sehat teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kali ini saya syuting nggak bisa outdoor karena cuaca tidak memungkinkan. Saat ini seperti teman-teman dengar bunyi kertek-kertek ya, memang gerimis dan cuaca sangat mendung, dingin, makanya saya pakai jaket. Teman-teman, kita akan lanjut cerita tentang Tante Dinda yang minggu lalu sudah saya ceritakan. Kali ini kita akan cerita lagi kisah nyata yang lebih serem dari Tante Dinda. Tunggu ya. Teman-teman, kita mulai ya ceritanya. Tapi sebelum saya mulai, ada disclaimer dulu bahwa apa yang saya ceritakan sekarang, apa yang saya sampaikan sekarang, ini mendapat persetujuan dari Tante Dinda dan keluarganya. Dan tujuannya bukan untuk membuka aib atau apa, tapi lebih kepada bisa memberikan hikmah dan pengalaman serta pelajaran buat teman-teman yang menonton semua. Teman-teman, Tante Dinda ini seperti yang di video sebelumnya saya ceritakan bahwa memang dia mempunyai fisik yang cantik, terus pergaulannya luas, sering ikut lomba-lomba ya, lomba kecantikan, diantaranya lomba Vespa dan segala macam lah ya, namanya lomba-lomba yang bersifat kewanitaan. Dan dia itu banyak disukai oleh lelaki ya, dan dari kalangan pria yang bukan sembarangan lah istilahnya. Nah, dengan kondisi itu tentu keluarganya kaget ya, kenapa Tante Dinda bisa menikah dengan suaminya yang sekarang lah istilahnya ya. Tapi sebenarnya Tante Dinda dan suaminya itu tetanggaan teman-teman. Jadi rumah Tante Dinda dengan rumah suaminya itu belakang-belakangan ya. Jadi memang mereka itu sebenarnya kenal sudah dari kecil, dan orang tua mereka pun sudah saling kenal sebelumnya. Ya hanya kenal biasa, tidak ada perasaan apa-apa. Nah, kita cerita ke suaminya Tante Dinda ini ya. Nah, suaminya Tante Dinda ini sendiri punya 6 bersaudara lah kalau nggak salah, 6 bersaudara. Dan kemudian suaminya Tante Dinda ini memang orangnya ya playboy ya kali ya, suka genit gitu ya, dari kecil memang kata Tante Dinda itu udah genit gitu ya. Nah, jadi pada saat dewasa, suami tetangganya ini yang calon suami Tante Dinda ini seringlah main ke rumah Tante Dinda, dan Tante Dinda tuh nggak ada perasaan apa-apa teman-teman, biasa aja namanya tetangga dan sudah kenal dari kecil ya. Karena Tante Dinda juga punya pacar banyak ya, maksudnya bukan banyak berapa orang, tapi ganti-ganti pacar yang memang berasal dari kalangan yang berada lah istilahnya ya. Nah, singkat cerita, kok Tante Dinda ini ujung-ujungnya bisa minta menikah dengan tetangganya ini yang suaminya sekarang ini gitu ya. Sampai keluarganya, orang tua Tante Dinda juga heran. Yang awalnya awal mulanya Tante Dinda ini nggak pernah suka samain laki, dan orang tua Tante Dinda ini nggak menyetujui lah istilahnya ketika mereka mau menikah. Nah, Tante Dinda cerita pada waktu sebelum menikah itu kok kayaknya Tante Dinda itu namanya sering dipanggil-panggil gitu, tengah malam itu sering kebangun kayak ada yang manggil-manggil namanya gitu, dan suaranya itu suara laki-laki yang tetangganya ini, yang calon suaminya ini ya. Nah, Tante Dinda tuh nggak pernah punya perasaan apa-apa. Kemudian Tante Dinda sempat dikasih bungkusan yang berisi bunga, ada bunga ros, bunga kantil, bunga melati. Diminta mandi nih sama laki-laki ini, kamu mandi ini deh supaya suara-suara itu hilang. Tapi apa yang terjadi teman-teman, malah Tante Dinda itu jadi tambah suka sama laki-laki ini, dan akhirnya mereka menikah. Walaupun sebenarnya dari hati yang paling dalam kedua orang tua Tante Dinda tidak pernah menyetujui Tante Dinda menikah dengan laki-laki ini. Menikahlah mereka. Berjalan dengan waktu, pernikahan mereka itu seperti yang di video sebelumnya saya cerita kan, adiknya Tante Dinda sendiri yang juga mengkhianati Tante Dinda ya, main sama suaminya, bahkan ketika hamil besar perutnya ditendang segala macam. Untung aja nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak terjadi apa-apa. Nah, kita sekarang cerita ke suaminya nih. Suaminya ini memang orangnya sering pergi ke yang dibilang istilahnya kayak dukun lah gitu ya. Sering ke sana berguru ini, bisa punya ilmu ini, mungkin ilmu kebal atau apa, ilmu pelet supaya cewek-cewek suka sama dia. Dan memang bener. Nah, jadi suaminya Tante Dinda ini pergi ke orang-orang itu tuh memang atas usulan dari
teman suaminya gitu. Lu kalau mau gini harus ke dukun ini, ke dukun ini. Ya menurut teman suaminya itu bukan dukun ya, guru besar, padahal sebenarnya dukun ya. Nah, kemudian sebelum menikah dengan Tante Dinda ini kan sempat diiming-imingin lah ya, di janji-janji yang muluk-muluk sama calon suaminya, nanti kamu bisa banyak uang, jadi orang kaya, bisa beli ini beli itu ya teman-teman ya. Itu salah satu yang dilakukan oleh calon suami Tante Dinda, sehingga juga faktor itu juga lah yang membuat Tante Dinda bisa mau menikah dengan laki-laki ini. Tapi sebenarnya bukan matre kalau menurut saya, dan menurut Tante Dinda juga bukan matre. Apa ya, namanya orang mau menikah kan nggak mungkin lah mau makan cinta doang, kan nggak mungkin ya, makan tuh cinta gitu ya. Nah kemudian setelah itu ternyata suami ini pergi ke yang mereka sebut guru, yang ternyata dukun itu. Dibilang kalau kamu mau kaya, kamu harus menikah 8 kali dengan syarat istri pertama kamu tidak boleh kamu ceraikan. Itulah sebabnya kenapa selama perjalanan pernikahan Tante Dinda itu dia tuh nggak pernah bahagia, selalu disakitin sama suaminya ya, sampai adanya sendiri juga. Kemudian belum lagi suaminya itu sering banget pulang malam, kepergok juga, suaminya nggak ngaku. Dan Tante Dinda itu nggak bisa berontak teman-teman. Karena apa? Karena begitu dia tahu suaminya main gila, dia itu dicekokin. Jadi itu nggak pernah bisa ngelawan dan nggak bisa marah, dan dia itu nggak bisa minta cerai. Kalaupun dia mau bercerai, dia berpikir anak-anaknya sudah 3 waktu itu ya. Sampailah perjalanan suaminya ini di perempuan yang keempat. Dia kan udah berhasil nih dapat ya kan Tante Dinda yang pertama, tapi dia nggak boleh ceraiin. Yang kedua ada, yang ketiga. Sampai di perempuan yang keempat, kena batunya teman-teman, kena batunya. Ternyata yang perempuan yang keempat ini tidak mau tahu kalau dia akan dipermainkan. Ya, nggak tahu dari mana dia bisa tahu dia akan dipermainkan. Akhirnya dia membalas perbuatan suaminya Tante Dinda. Jadi walau dia nggak bisa ngebalas perbuatan suaminya Tante Dinda, karena suaminya Tante Dinda punya benteng yang cukup kuat dari dukun sebelumnya. Ilmu sambaran itu, ilmu balasan itu nggak kena ke suaminya Tante Dinda, tapi kena ke anak-anaknya ya. Jadi anak yang pertama, anak yang kedua, yang ketiga itu kena ilmu dari si perempuan yang keempat yang jadi pacar suaminya Tante Dinda tadi ya. Apa yang terjadi teman-teman? Nggak pernah berhasil itu dia menjadi kaya, walaupun memang secara ekonomi mereka nggak susah ya, nggak susah, tapi mungkin suaminya ingin lebih dengan cara yang nggak bener ya. Udah Tante Dinda dipelet, dia sendiri mau jadi kaya dengan cara yang nggak bener gitu ya. Nah, sampai singkat cerita, akhirnya setelah yang perempuan keempat itu, Tante Dinda itu tersadar ya. Terus dia kayak flashback gitu ya, kenapa saya bisa suka sama dia, apa sebabnya? Padahal yang dulu yang mau sama saya itu bukan orang sembarangan, ada anak bupati, anak hakim ya. Jadi dia berpikir, kenapa saya bisa mau sama dia ya, aduh kenapa. Ternyata ya setelah dirunut ke belakang, Tante Dinda itu kena pelet. Dan ternyata kembang yang diberikan untuk mandi itu memang itu salah satu syarat yang harus dikerjakan untuk membuat Tante Dinda itu semakin suka dengan calon suaminya. Nah, jadi teman-teman, kita jangan sembarangan terima barang-barang juga ya. Dikasih hadiah seneng, kita kan nggak tahu ternyata hadiah itu bisa mempengaruhi kita. Singkat cerita teman-teman, saat ini ketika anaknya yang ketiga itu udah umur berapa ya, SMP, Tante Dinda memutuskan untuk bercerai dari suaminya ya, karena sudah cukup nggak tahan dan menderita banget selama sekian puluh tahun perkawinan. Tante Dinda itu nggak pernah merasa bahagia, terus disakiti oleh suaminya dengan cara yang seperti itu ya. Sempat juga Tante Dinda itu pernah pengen bunuh diri dengan minum karbol, tapi untung aja itu bisa diselamatkan. Jadi memang banyak ya teman-teman penderitaan yang dialami Tante Dinda. Nah teman-teman, saya ingin sebelum saya akhiri cerita ini, saya ingin memberikan sedikit message di cerita ini adalah, kita itu jangan silau dengan harta, yang pertama. Yang kedua, harta itu tidak selalu memberikan kebahagiaan buat kita, tapi bagaimana cara kita menjalani hidup kita sendiri. Oke teman-teman, karena hujan udah semakin deras, keras, takutnya rekamannya suaranya semakin nggak jelas ke teman-teman semua, saya akhiri ya cerita saya. Semoga cerita saya tadi bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Sebelum saya akhiri video saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Salam. Udah.